Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Elma Sismi. You can call me Miss Elma. I'm thematic teacher. Today we learn about thematic aturan di tempat wisata. Are you ready to study now? Okay? Let's check it out. Keep on watching ya. Aturan di tempat wisata. Tema 2, subtema 4, pembelajaran 2. Kompetensi dasar pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Hari ini, SD Bukit Asam berencana untuk melakukan karya wisata ke sejumlah tempat wisata. Kira-kira mereka mau kemana ya? Sepertinya mereka sangat senang. Wow, what is this? Yeah, this is zoo. Mereka ternyata mau ke kebun binatang. Biasanya sebelum masuk ke kebun binatang kita harus membeli tiket terlebih dahulu ya. Pada saat kita membeli tiket, jangan lupa untuk mematuhi aturannya, yaitu mengantri dengan tertib. Setelah kita membeli tiket, mari kita masuk ke kebun binatangnya. Mari kita lihat lebih dekat. Wah, kebun binatangnya sangat bagus ya. Nah, di sini ada beberapa aturan lagi yang perlu ditaatin. Coba lihat lingkaran merah itu. Nah, di situ ada tulisan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, pada waktu kita melakukan kunjungan karya wisata ataupun kita sedang jalan-jalan bersama keluarga ke kebun binatang atau ke tempat-tempat wisata lainnya, kita jangan lupa untuk tetap membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Dan juga kita hanya diperbolehkan berjalan di kebun binatang sesuai dengan jalur yang diperbolehkan oleh petugas kebun binatang untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nah, aturan apa lagi ya selanjutnya? Coba kita lihat pada lingkaran berikutnya. Pada lingkaran berikutnya dijelaskan bahwa kita dilarang untuk memberi makanan sembarangan pada hewan atau satwa yang ada di kebun binatang. Kira-kira mengapa ya kita tidak boleh memberi makanan sembarangan pada hewan atau satwa yang ada di kebun binatang? Ayo kita sama-sama cari tahu. Apa ya penyebabnya? Nah, pada poster ini dihimbau untuk stop memberi makanan satwa di kebun binatang. Dan ternyata penyebabnya adalah makananmu yang kamu berikan kepada hewan atau satwa di kebun binatang bisa menjadi penyebab kematian bagi satwa. Karena satwa-satwa belum tentu bisa mencerna makanan yang kita berikan dengan baik. Oleh karena itu, kita jangan sampai memberikan makanan sembarangan ya pada satwa. Selanjutnya, setelah puas berjalan-jalan di kebun binatang, para siswa SD Bukit Asam melanjutkan karya wisata mereka. Kira-kira mereka mau kemana ya? Ayo kita lihat. Wah, ternyata sekarang mereka mengunjungi pantai. Asik banget ya. Coba lihat pada gambar. Kira-kira mereka sedang bermain apa ya di pantai? Ya, benar. Mereka sedang bermain istana pasir. Sekarang coba kita lihat apa saja ya alat-alat yang digunakan untuk membuat istana pasir tersebut. Coba kita lihat pada lingkaran-lingkaran merahnya. Dan jangan lupa sebutkan wujud benda pada benda tersebut. Ayo kita cari bersama-sama. Yang pertama ada sekop. Ayo tebak, sekop itu termasuk wujud benda apa ya? Benda padat, benda cair, atau benda gas? Ya, benar. Benda padat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua.
Benda apa ya yang dilingkarin selanjutnya? Ya, ember. Ember termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas? Tentu saja ember termasuk benda padat. Di dalam ember ada apa ya? Iya, di dalam ember terisi air. Air itu kira-kira wujud benda padat, benda cair, atau benda gas? Ya, benar, benda cair. Di lingkaran selanjutnya ada istana pasir. Istana pasir itu termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas ya? Ya, benda padat. Oke, sekarang kita lihat lagi. Kira-kira selain bermain istana pasir, mereka bermain apa lagi ya di pantai? Wah, ternyata mereka bermain layang-layang di pantai. Coba kita lihat, apalagi ya wujud benda yang bisa kita temukan di sini? Sekarang coba lihat, apa ya yang dilingkarin itu? Ya, itu adalah layang-layang. Layang-layang adalah wujud benda padat. Wah, ada lingkaran selanjutnya nih, yaitu pelampung dan juga bola. Seperti yang kita ketahui, pelampung dan juga bola diisi oleh gas. Kira-kira gas itu termasuk benda padat, benda cair, atau benda gas ya? Ya, benar, benda gas. Sekarang kita ingat kembali pembelajaran yang baru saja kita pelajari. Oke, kita lihat pada gambar yang pertama. Pada gambar pertama, ada orang yang sedang membuang sampah pada tempatnya. Perbuatan membuang sampah pada tempatnya adalah perbuatan yang baik. Selanjutnya, pada gambar kedua adalah orang yang sedang mengantri tiket. Perbuatan mengantri tiket dengan tertib adalah perbuatan yang baik juga. Kita lanjut pada gambar yang nomor 3. Pada gambar yang ketiga adalah orang yang sedang memetik bunga sembarangan. Perbuatan memetik bunga sembarangan termasuk perbuatan yang buruk. Pada gambar keempat adalah orang yang berjalan sesuai dengan zona yang diperbolehkan oleh petugas. Perbuatan itu termasuk perbuatan yang baik juga. Selanjutnya adalah orang yang merusak taman. Orang yang merusak taman termasuk perbuatan yang buruk. Dan yang terakhir adalah gambar orang yang sedang mencoret-coret museum, yaitu mencoret-coret fosil. Perbuatan itu adalah termasuk perbuatan yang buruk ya, dan tidak boleh ditiru karena dapat merusak keindahan museum tersebut. Sekarang mari kita simpulkan apa saja aturan-aturan yang perlu kita taati pada saat kita berkunjung ke tempat wisata. Yang pertama, kita perlu mengantri dengan tertib saat membeli karcis masuk ke tempat wisata. Dan selanjutnya, kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan pada saat kita berkunjung ke tempat wisata. Yang ketiga, kita juga dilarang untuk memberi makanan sembarangan pada hewan di kebun binatang. Dan yang keempat, kita juga perlu berjalan di kebun binatang hanya pada daerah yang diperbolehkan oleh petugas kebun binatang untuk menjaga keselamatan kita bersama. Dan yang terakhir, kita dilarang untuk mendekati bibir pantai apabila tidak ada yang mengawasi kita pada saat berkunjung ke pantai. Nah, itu tadi sekilas penjelasan tentang aturan-aturan yang perlu kita taati pada saat kita berkunjung ke tempat wisata. Jadi, jangan sampai kita melanggar aturan-aturan yang ada di tempat wisata tersebut, karena itu demi keselamatan dan kenyamanan kita bersama pada saat kita berkunjung di tempat wisata. Oke, sekian penjelasan dari Miss tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.